Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita awali Berita Nusantara sore hari ini dengan kabar peringatan Hari Anak Nasional yang menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Dalam peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati pada Selasa, 22 Juli 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dan harapan anak-anak. Festival Anak Indonesia Hebat di Jakarta Timur menjadi wadah ekspresi dan edukasi bagi generasi penerus bangsa. Mendikdasmen juga mengungkapkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses belajar dan menumbuhkan minat di bidang teknologi sejak dini. Program pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan buatan menjadi bagian dari transformasi pendidikan untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Salah satunya yang menjadi prioritas Bapak Presiden adalah makan sehat bergizi. Ini adalah bagian penting dari usaha kita bersama-sama membangun anak-anak Indonesia yang tidak hanya bebas dari stunting, tapi anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan, memiliki kekuatan sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, dan sesuai dengan program-program penguatan karakter seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kesalehan digital, dan 8 dimensi profil lulusan juga terus diperkuat dalam kurikulum pendidikan nasional. Java TV melaporkan. Dari sektor ekonomi dan investasi, Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, secara resmi menyerahkan dokumen prastudi kelayakan untuk 18 proyek prioritas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara. Penyerahan berlangsung pada Selasa 22 Juli 2025 di kantor Kementerian ESDM Jakarta. Sebanyak 18 proyek prioritas dengan total nilai investasi mencapai 618 triliun rupiah diserahkan oleh Satgas Percepatan Hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk ditindaklanjuti ke tahap implementasi. Proyek tersebut meliputi sektor mineral dan batu bara, transisi energi, ketahanan energi, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Kami dalam berbagai kajian pra-FS ini sudah melewati sebuah proses-proses panjang. Dari diskusi, kajian mendalam, antar tim, melibatkan akademisi. Kerjasama ini juga meliputi penentuan skema pembiayaan, model bisnis, serta penyelesaian perizinan dan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari proyek-proyek tersebut. Kaitannya dengan 618 triliun rupiah, ini penciptaan lapangan pekerjaannya, potensinya kurang lebih sekitar hampir 300.000 lapangan pekerjaan yang bisa kita ciptakan. Dengan diserahkannya dokumen pra-FS ini, pemerintah berharap agar proyek-proyek strategis ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional dan penyerapan tenaga kerja. Java TV melaporkan. Dari dunia pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi meluncurkan program baru untuk mempercepat peningkatan akses dan mutu pendidikan tenaga medis. Peluncuran program dilakukan pada Selasa 22 Juli 2025 di Jakarta. Melalui program ini, pemerintah berupaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter spesialis secara nasional, sesuai dengan visi Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pendidikan tinggi harus berorientasi pada peningkatan akses, mutu, relevansi, dan dampak, sehingga kita bisa memenuhi apa yang diminta Pak Presiden. Astacita juga menghasilkan tenaga medis yang berkualitas dan juga berbagai hilirisasi riset
yang dilakukan di apakah itu di Fakultas Kesehatan atau fakultas lainnya yang kaitannya dengan mendorong pemenuhan layanan kesehatan. Langkah awal yang dilakukan termasuk pembentukan Satgas Khusus, penambahan program studi spesialis, penempatan residen senior di rumah sakit pendidikan, serta kemitraan strategis dengan Pemda dan rumah sakit. Program ini menargetkan terbentuknya 148 prodi spesialis baru, lebih dari 8.000 mahasiswa spesialis pada tahun 2026, dan 6.000 lulusan dokter spesialis per tahun pada 2030. Totalnya, diproyeksikan akan ada 48.000 dokter baru antara 2025 hingga 2030. Dengan melibatkan lebih dari 350 rumah sakit dan AIPKI sebagai mitra, program ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pemerataan dokter dan peningkatan mutu layanan kesehatan nasional. Java TV melaporkan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Kelembagaan Nasional 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDMP KKMP. Peresmian dilakukan pada Senin 21 Juli 2025 dari Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Melalui program ini, pemerintah mendorong pembentukan koperasi sebagai motor ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan. Antusiasme warga terlihat jelas, terutama dari pelaku UMKM dan ibu rumah tangga yang berharap harga barang kebutuhan pokok lebih terjangkau. Harganya lebih murah, bisa terjangkau masyarakat kecil gitu loh Bu. Lebih maksudnya kedepannya lebih baik lagi lah Bu. Harganya lebih miring biar yang rakyat yang kecil, yang pedagang bisa dapat harga yang lebih murah daripada udah ke tangan keberapa kan Bu. Ya semoga dengan keadaannya ada koperasi bisa membantu masyarakat desa Bentangan dan wilayah yang lainnya. Koperasi Merah Putih di Desa Bentangan dikelola oleh Ketua Koperasi Bambang Gunarsa dan bermitra dengan BUMN untuk menyediakan barang sesuai harga eceran tertinggi. Layanannya meliputi sembako, LPG, pupuk, klinik, apotek, hingga layanan PT Pos dan simpan pinjam. Java TV melaporkan. Masih dalam suasana Hari Anak Nasional, Ibu Selvi Gibran mengajak semua pihak menciptakan ruang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Hari Anak Nasional jadi momen penting untuk menegaskan perlindungan hak anak. Ibu Selvi Gibran Rakabuming menyerukan penciptaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara utuh, baik fisik maupun mental. Dalam acara yang dihadiri lebih dari 650 peserta ini, Ibu Selvi berinteraksi langsung dengan anak-anak dari PAUD hingga SMK. Cita-cita menjadi pilot, polwan, hingga pelukis disampaikan dengan antusias. Di sini semuanya anak-anak yang hebat. Anak-anak hebat itu bukan yang nilainya selalu 100, bukan anak-anak yang selalu jadi juara kelas, tapi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang punya banyak teman, itu juga termasuk anak-anak hebat. Festival ini juga menjadi ajang deklarasi komitmen bersama perlindungan anak yang dipandu langsung oleh Ibu Selvi. Anak-anak diberi ruang untuk bermain, berkreasi, dan menampilkan karya mereka. Ada para orang tua, pendamping, guru, dan kita semuanya yang ada di sini, bahwa agar anak tumbuh hebat, sehat, cerdas, membutuhkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Oleh sebab itu saya mengajak semua pihak, mari kita sama-sama menciptakan ruang yang aman, yang nyaman bagi anak-anak kita, membimbing dan memberikan contoh untuk mereka, serta mendukung, memperjuangkan pemenuhan hak anak-anak demi masa depan mereka semuanya. Java TV melaporkan. Dari luar negeri, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat.
Serangan balistik kembali dilancarkan ke wilayah Israel oleh kelompok Houthi di Yaman. Sasaran utama kali ini adalah Bandara Internasional Ben Gurion. Serangan terjadi pada Selasa 22 Juli 2025 saat Houthi melancarkan rudal balistik hipersonik bertipe Palestina 2 ke arah Bandara Ben Gurion, Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan serangan tersebut sebagai balasan atas serangan udara Israel ke infrastruktur militer Houthi di Pelabuhan Hodeida, wilayah barat Yaman. Pihak militer Israel, IDF, mengkonfirmasi rudal tersebut berhasil dihadang sistem pertahanan udara. Meski demikian, sirene peringatan sempat aktif di sejumlah wilayah tengah Israel, menyebabkan panik di kalangan warga sipil. IDF mencatat, ini merupakan serangan kedua ke Bandara Ben Gurion dalam 2 hari terakhir. Hari sebelumnya, Houthi juga mengklaim telah mengirim drone, namun berhasil dihancurkan di udara. Sejak November 2023, kelompok Houthi secara terbuka melancarkan serangan ke Israel, termasuk ke arah Laut Merah, yang mengakibatkan gangguan serius terhadap jalur perdagangan global. Israel telah melancarkan sedikitnya 13 operasi militer ke wilayah Yaman sepanjang tahun ini, termasuk serangan udara yang menyulut balasan terbaru Houthi. Situasi di kawasan Timur Tengah kini semakin memanas dengan eskalasi konflik yang melibatkan Israel, Hamas, dan kelompok Houthi, meningkatkan risiko konflik regional yang meluas. Java TV melaporkan. Dari kawasan Asia Timur, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, kembali menegaskan ambisi militernya dengan memulai proyek pembangunan kapal perusak baru. Kapal ini disebut akan menjadi simbol teknologi maritim Korea Utara. Rabu 22 Juli 2025, media resmi Korea Utara KCNA mengumumkan dimulainya pembangunan kapal perusak ketiga kelas Chohyeon. Kapal berbobot 5.000 ton ini ditargetkan rampung sebelum 10 Oktober 2026, bertepatan dengan hari jadi Partai Buruh Korea. Kim Jong-un menyebut proyek ini sebagai prioritas nasional dan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan laut Korea Utara. Kapal ini disebut Chohyeon Class Destroyer nomor 3 dan akan dibangun di galangan kapal Nampo. Sebelumnya, Korea Utara telah meluncurkan kapal Chohyeon pada April 2025 dan kapal kedua bernama Kangkon pada Mei. Namun peluncuran kedua mengalami kendala teknis dan baru berhasil diuji ulang pada Juni. Militer Korea Selatan mencurigai Korea Utara menerima dukungan teknologi militer dari Rusia. Dugaan muncul karena adanya pengiriman ribuan tentara Korea Utara ke Rusia. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak. Di sisi lain, dinamika hubungan antar Korea mulai mengalami perubahan sejak terpilihnya Presiden baru Korea Selatan, Lee Jae-myung. Lee yang dikenal lebih lunak kepada Pyongyang langsung menghentikan siaran propaganda perbatasan. Langkah ini langsung direspon Korea Utara dengan menghentikan siarannya yang mengandung suara-suara misterius ke wilayah selatan. Java TV melaporkan. Kita bergeser ke Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi di salah satu tangki BBM di Fuel Terminal Palopo, Sulawesi Selatan, Selasa pagi. Namun Pertamina menegaskan distribusi BBM dan LPG tidak terganggu. Selasa 22 Juli 2025, sekitar pukul 09.55 waktu Indonesia Tengah, kebakaran melanda tangki 07 yang berisi Pertamax saat sedang dilakukan pemeliharaan rutin di Fuel Terminal Palopo, Kecamatan Bua, Luwu, Sulawesi Selatan. Menurut area manajer komunikasi dan GCR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Tim Muhammad Rum, tidak ada fasilitas penyaluran BBM maupun LPG yang terdampak langsung oleh insiden ini. Pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, pengisian ke mobil tangki dan pengiriman ke SPBU maupun agen LPG telah berjalan kembali seperti biasa. Pertamina menyatakan distribusi energi di Sulawesi Selatan masih dalam kondisi aman dan terkendali. 2 orang dilaporkan mengalami luka dalam insiden tersebut dan saat ini masih menjalani perawatan medis. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Java TV melaporkan.
Dari Nusa Tenggara Barat, menyusul serangkaian kecelakaan yang terjadi di Gunung Rinjani, Balai Taman Nasional Rinjani tengah mempertimbangkan penutupan total jalur pendakian. Pembahasan masih berlangsung bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat dan instansi terkait. Selasa 22 Juli 2025, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani masih membuka beberapa jalur pendakian, namun dengan pembatasan kuota yang ketat. Kepala Balai TNGR, Yarman, menyebut jalur rawan seperti rute Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak telah ditutup sejak pekan lalu. Upaya mitigasi risiko sedang dilakukan, termasuk pembangunan tangga permanen di jalur curam dan penyusunan standar operasional prosedur pendalaman baru yang lebih ketat. Fasilitas pendukung seperti shelter, peralatan SAR, hingga penggunaan drone akan disediakan untuk meningkatkan keselamatan pengunjung. Balai TNGR juga fokus pada peningkatan SDM petugas dan pelaku wisata lokal untuk meningkatkan pelayanan di lapangan. Sebelumnya, Menko Polhukam Budi Gunawan mengimbau penutupan seluruh jalur pendakian Rinjani secara sementara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan dan tata kelola pendakian. Java TV melaporkan. Kabar dari Nganjuk, Jawa Timur. Sebuah jembatan gantung baru berangkal di Dusun Sawo Galing, Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, diresmikan oleh Bupati Marhen Jumadi. Membuka akses baru yang diharapkan mendorong produktivitas pertanian warga. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Bupati Nganjuk beserta istri, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Camat Bagor, Kepala Desa Bagor Kulon, Kapolsek Bagor, dan Ramil Bagor, serta para tamu undangan. Peresmian berlangsung pada Selasa 22 Juli 2025. Kepala Desa Bagor Kulon Purwanto mengatakan bahwa jembatan gantung ini sangat penting bagi warga masyarakat. Dulu, kami harus memutar ke desa tetangga untuk menuju kantor desa, polindes, dan sekolah. Sekarang dengan adanya jembatan ini, perjalanan yang biasanya memakan waktu 20 menit, sekarang hanya 5 menit saja, ungkapnya. Purwanto juga mengucapkan terima kasih kepada DPR RI, Haja Sanda Restuati, SPMMA, Bupati Nganjuk, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan gantung ini. Alhamdulillah, penantian yang sangat diinginkan oleh warga hari ini telah diresmikan jembatan gantung, ucapnya. Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang berasal dari pajak desa. Artinya pembangunan jembatan gantung ini berasal dari anggaran uang kita semua. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama dan pelihara bersama supaya jembatan ini bisa terus berfungsi, tuturnya. Jembatan gantung berangkal dibangun dengan biaya sebesar 6,7 miliar rupiah. Jembatan ini memiliki spesifikasi tanah sepanjang 60 meter, bentangan jembatan 42 meter, dan jalan di sebelah selatan sepanjang 150 meter. Dengan adanya jembatan ini, warga desa Bagor Kulon dapat lebih mudah mengakses fasilitas desa serta meningkatkan produktivitas pertanian. Acara peresmian diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan penandatanganan papan nama peresmian. Yohanes, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.